yang kami hormati dan kami banggakan Masbub Kabupaten Kediri yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk pembagian sertifikat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertama-tama mari tak henti-hentinya kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan sertifikat untuk rakyat sebanyak hari ini Masbub kami serahkan 200 bidang dan alhamdulillah target di Desa Panjer ini adalah sebanyak 600 bidang dan semuanya sudah selesai 100%. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu sekalian. Izin Masbub karena keterbatasan waktu, kami ingin menyerahkan sekaligus 600 tapi karena tempat yang tidak memungkinkan sehingga nanti penyerahan bertahap. Setelah hari ini mungkin diagendakan lagi Pak Kades, mungkin 2 hari kemudian sampai selesai kita serahkan sebanyak 600 bidang. Penyerahan sertifikat hari ini adalah sertifikat bantuan hibah dari Pemkab, dari Masbub. Jadi kemarin kita tahun 2023 pemerintah daerah memberikan bantuan hibah Trijuang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri sejumlah 4,5 miliar. Dari jumlah itu alhamdulillah 600 bidang seluruhnya ditempatkan di Desa Panjer, Kecamatan Pelosok Klaten. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini lagi Masbub menyerahkan sejumlah 5 miliar untuk menghibahkan untuk mensertifikatkan tanah-tanah di Kabupaten Kediri. Jadi kita bisa bayangkan perhatian Masbub terhadap masyarakat, terhadap rakyat Kabupaten Kediri sungguh luar biasa. Bandingkan dengan kabupaten yang ada di Indonesia, hampir tidak ada yang sama seperti Kabupaten Kediri. Tepuk tangan untuk Mas Bupati. Bukan saja kegiatan PTSL Bapak dan Ibu sekalian, Masbub juga punya perhatian terhadap penyerahan sertifikat redistribusi objek reforma agraria. Yang lalu Masbub juga mendampingi Pak Menteri juga penyerahan sertifikat redistribusi di Desa Puncu, Kecamatan Puncu. Ini tanah-tanah negara yang diserahkan kepada masyarakat. Dan sekarang hari ini kita buktikan secara bersama-sama bahwa sertifikat tanah untuk rakyat hari ini akan diserahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Masbub yang kami hormati, ini adalah hari ketiga ya, setelah tertunda beberapa lama untuk penyerahan sertifikat yang kalau tidak salah yang lalu pada bulan puasa rencana Masbub juga akan menyerahkan sertifikat, tapi karena padatnya kegiatan beliau sehingga alhamdulillah hari ini beliau bisa menyempatkan diri untuk bertatap langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka penyerahan sertifikat. Dan saya selaku Kepala BPN Kabupaten Kediri tentu mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Masbub, terima kasih kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa atas kerja-kerja kami mungkin selama pelaksanaan kegiatan mulai dari pengukuran sampai dengan pemberkasan dan terbitnya sertifikat. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih juga kepada Masbub sekali lagi, Pak Camat, Pak Desa atas bantuan sehingga proses pengukuran dan proses pendataan serta penyerahan sertifikat ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dalam penyerahan setelah Bapak dan Ibu menerima sertifikat ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya berkenan untuk menyerahkan Mas Bupati Kediri dengan didampingi oleh Kepala BPN, monggo. Akan diserahkan yang pertama kepada Bapak Dwi Prasetyo. Selamat Pak Dwi Prasetyo.
Berikutnya adalah Ibu Mei Linawati. Selanjutnya Bapak Yudi Antoro. Berikutnya Mas Ade Indra. Berikutnya adalah Mbak Elsa Elfrida yang diwakili oleh Ibunda tercinta. Bu Lurah, nggih. Selanjutnya adalah Bapak Nur Hadi. Nggih, Bapak Nur Hadi. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu semuanya yang hadir. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung ke Desa Panjer. Jadi Pak Kades itu sudah minta dari bulan puasa. Pak Kades minta, tolong Mas Bub sendiri yang menyerahkan kepada warga. Nggih Pak Kades, kita jadwalkan. Alhamdulillah ketemu jadwalnya hari ini. Karena ngapunten ya, bukannya sibuk, bukannya apa, ya namanya kerja kadang kita jadwal itu tidak pasti gitu Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Laude selaku Kakan Tah Kabupaten Kediri, Pak Kades Panjer, Pak Camat, ini tanpa Pak Kakantah tidak mungkin distribusi PTSL bisa berjalan dengan baik. Pak Kakantah ini saya bel jam 11 diangkat, saya bel pagi yo diangkat, saya minta tolong Pak Kakantah, saya pengen PTSL atau sertifikat tanah warga Kabupaten Kediri itu tuntas. Gimana caranya Pak? Ya Mas Bub, nanti insya Allah 2025 ya. Insya Allah 2025 seluruh sertifikat warga Kabupaten Kediri tuntas PTSL. Jadi satu kabupaten akan tuntas. Gimana caranya? Satu, memang program ini adalah program yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden punya semangat bahwa seluruh warga harus punya jaminan atau kepastian hukum di saat memiliki tanahnya. Dari pusat menggelontorkan dana sekian. Nah memang dana ini kalau dibilang cukup ya pasti tidak cukup karena jumlahnya cukup banyak. Maka tadi disampaikan sama Pak Laude, saya sebagai bupati tentunya punya keinginan kalau bisa tuntas kenapa enggak. Ya maka tahun ini kita alokasikan 4,5. Oh, tahun ini 5 miliar, tahun lalu yang 4,5 ya. Tahun lalu kita alokasikan 4,5 miliar, tahun ini kita alokasikan 5 miliar, tahun depan kita alokasikan lagi. Intinya saya berharap seluruh warga Kabupaten Kediri punya kepastian hukum dalam menguasai tanah-tanah yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu semua, saya turun PTSL ini sudah cukup sering. Mulai dari bagian selatan, bagian timur, bagian utara, cukup sering. Begitu masuk tadi dari jalan besar sana masuk ke sini, saya amati, saya lihat di toko-toko, di warung-warung, sudah banyak yang nunggu jenengan ini. Hati-hati. Nunggu ini dalam arti kata apa? Rentenir. Nah, ini yang ketawa biasanya sudah ditunggu nih, sudah janjian ini jangan-jangan. Bapak Ibu semua, saya berpesan satu. Kalau punya sertifikat, sudah pegang, jangan diserahkan ke rentenir. Jenengan sekali menyerahkan itu,
Enggak karu-karuan. Nggih. Nggih, leres napa mboten, Pak? Kalau butuh, Mas Bupati tapi saya harus kerja. Mas Bupati tapi saya harus yo carane iki pengen tak sekolahno ngono lho Mas Bupati. Mosok gak roh Mas Bupati, kene kan ya kudu nyambut gawe, kan kurang lebih begitu. Boleh berikan ke bank daerah, bank perkreditan rakyat. BPR Kabupaten Kediri hari ini itu menyiapkan dana untuk memberikan pinjaman kepada jenengan semua dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan bank manapun. Jadi kalau jenengan butuh, datang ke bank kabupaten. Kalau ada masalah di sana, sampaikan ke Pak Kades atau Pak Camat, saya yang selesaikan. Jenengan saat niki pekerjaan sehari-hari napa, Pak? Peternak ayam. Beternak ayam. Iya. Beternak ayam. Sekarang kalau saya tanya ternak ayam jenengan ternak ayam petelur apa ayam potong? Petelur. Ayam petelur. Harga DOC sama harga pangan gimana, Pak? Harga pakannya? Ya kalau harga telur sampai sekarang enggak lumayan. Lumayan, berarti Iya. antara DOC sama pakan ada selisih yang jenengan Ada. bisa dapatkan. Iya ada. Nah, kira-kira nih, Pak. Kan Bapak sekarang pegang sertifikat nih, Pak. Iya. Tadi kalau saya lihat Bapak pegang sertifikat luasannya juga cukup luas tadi, Pak. Saya Iya. lihat luas tadi punya beliau ini. Kira-kira Bapak sertifikat ini akan Bapak gunakan untuk apa? Apakah dilempit disimpan di bawah bantal? Ada. Ono sing dilempit maring ono dilebokno lemari? Ada. Ada yang langsung keluar dari setelah penyerahan PTSL langsung disaut rentenir? Banyak. Tolong jangan terjadi. Kira-kira jenengan mau apa langkah yang akan jenengan lakukan, Pak Nur Hadi? Ya seperti yang disampaikan oleh Mas Bub tadi, disekolahkan. Oh, mau sekolah, tepuk tangan. Jujur. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Justru saya menghargai. Kenapa? Beliau punya keberanian. Usia berapa Pak Nur Hadi tadi? 71. 71, masih punya semangat untuk kerja. Yang saya gemes, Bu. Pak, di jalan ini kadang-kadang di lampu merah wong ini. Enggak, saya enggak mau. Tapi kalau kayak beliau ini, kira-kira sekolahnya sampai SMA, S1, S2, S3, moga-moga TK langsung lulus gitu ya Pak ya, biar nggak kelamaan sertifikatnya disekolahkan ya Pak betul, ya. betul. Ya, jadi semoga. Kira-kira nanti kalau sudah disekolahkan tuh mau dipakai buat apa Pak? Untuk tambah modal. Tambah modal. Hitungan jenengan kira-kira Bapak punya modal berapa kira-kira untuk mengembangkan bisnis jenengan? Iya, kita sesuaikan luas sertifikat ini nanti berapa dari sana. Bapak punya anak? Punya keluarga? Punya. Anak berapa kalau saya boleh tahu? 4. Anak 4. Barep usia? 37. Oh, di atas saya sedikit. Yang kedua? Anak kedua? Oh, lupa. Kelahiran 92 Pak. Kelahiran 92 berarti usia 31 sama kayak Ya, saya ya, Pak. ya. Oh ya. Saya kelahiran 92. Anak ketiga Pak? Kelahiran 96. 96. Anak keempat? 2006. 2006. Berarti anak Bapak sekarang rata-rata sudah ada yang bekerja atau ada yang masih sekolah? Ada yang terakhir masih kuliah, yang pertama sudah kerja. Saya mau titipkan hadiah buat anak Bapak. Ini semoga nanti bisa digunakan. Nanti ini ada buat anak Bapak sekolah. Ya, saya titip buat anak Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, matur sembah nuwun. Kenapa saya berikan hadiah sama bapaknya barusan? Ada yang tahu nggak? Beliau berani jujur, gak takut, gak perlu malu, sekolahin aja. Wong untuk usahanya beliau kok.
Paringi asma sinten, Pak? Mujiono. Pak Mujiono. Apa Pak Mujiono kira-kira masalah Bapak? Usaha warung kopi, Pak. Iya, kenapa Pak? Usaha warung kopinya kenapa? Itu agak sepi. Gimana sepi. caranya agar bisa menarik gitu. Gimana caranya supaya bisa menarik? Iya, Tempat warung kopi Bapak di mana? di masuk ujung selatan Desa Panjer. Masuk ujung selatan, Iya, Desa Desa Panjer. Iya. Itu sekarang sepi. Iya. Pemasukan Bapak per bulan, ngapunten kalau saya boleh tahu, di warung kopi Bapak berapa kira-kira? Hariannya 30-40. 30-40 ribu Iya, harian gitu? Iya. Bersih atau kotor? bersih, Bersih. bersih. 30-40 ribu berarti andai kata itu dihitung per bulan, kurang lebih pendapatan Bapak 900 ribuan sampai 1 juta. Iya, Ya, betul ya? iya betul. Itu kalau coro ngitung-hitungan usahane bakbo itu apa ya? Tahu kan ya maksudnya? Hah? Pekpo atau rugi, Pak? Pekpo. Oh, pekpo, masih Iya. belum untung sampai sekarang. Iya. Pak Camat, sekarang Kecamatan Pelosok Klaten, kalau ada rapat kecamatan, rapatnya di tempat beliau. Ya, tolong Pak Camat, nanti tak cek. Ya, Iya, nanti iya. kalau Pak Camat nggak rapat di tempat jenengan, laporkan ke saya ya. Iya, Pak. Nah, kan gampang kan, Bapaknya. Ada masalah lagi Pak, selain itu Pak? Nanti kapan saya kalau ada waktu, ini kebetulan malam ini saya bermalam di Desa Turus, Kecamatan Gurah. Saya bermalam sekitar 2-3 malam. Nanti insya Allah bulan-bulan Juni, Juli saya akan bermalam di Pelosok Klaten. Tunggu saja. Nanti kalau saya bermalam di Pelosok Klaten, tolong Pak Camat dicatat janji saya akan ngopi di tempat Bapaknya. Oh. Insya Allah laku Pak, insya Allah laku. Nanti saya Amin, doakan amin. di situ. Satu Nggih. lagi, Pak. Apa lagi? Itu Boleh. untuk sekolah kan minta apa itu? Uang gedung sama apa itu kalau enggak Sekolah mana Pak? SMP Negeri 1 Kawedusan. Uang Itu gedung. kalau enggak nyicil atau bayar enggak dikasih. Dah, gini. Nggak usah bayar uang sekolah apa-apa, urusannya sama saya. Serahkan nama siswanya jenengan, nama anak jenengan siapa, kasihkan ke saya. Ya. Nggak ada. Sekolah gratis, Pak. Nggak apa-apa. Ini tadi, Pak. Nah, ini nanti jenengan gini, biar cepet, Ya, Bapaknya langsung sama tim saya yang di sebelah kiri, nanti biar langsung kita telusuri. Ini. Bu, sing 300 wingi kon ngangsur nek gak ra entuk kartu ujian. Ngawur iki wisan. Oh, Nah, sama Pak Camat kita selesaikan. Amit. Dah, pokoknya beres itu, Pak. Ada lagi. Paringi asma sinten, Bu? Sri Muktisari, Panggilannya Mukti. Bu Mukti. Pripun Bu Mukti? Saya kan usaha herbal. Herbal. Untuk pengurusan PIRT kok sulit sekali. Mosok, Bu? Iya, Kapan Ibu ngurus? sudah lupa. Saya cuma dapat NIB. Oh, NIB-nya sudah Iya, keluar. sudah. PIRT-nya belum. Belum. BPOM-nya? Herbalnya ini apa? Bentuknya apa? Makanan, Instan. minuman, Instan temulawak. temulawak berarti diseduh. Iya, Nah, kalau makanan itu biasanya setelah NIB atau PIRT harus ada BPOM-nya, Bu. BPOM. Oh, iya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Supaya apa? Jualan Ibu lebih laku. Kalau Ibu mau saya bantu, silahkan ke tim saya. Langsung nanti izin yang Ibu butuhkan kita keluarkan secepat-cepatnya, Bu. iya. Ya, terima kasih Pak. Paringi asma sinten? Dwi Prasetyo. Panggilannya? Dwi Pak. Mas Dwi. Nggih, pripun Mas Dwi? Nah, saya kan buruh kerja pabrik Pak. Kerja pabrik. Ya, Oke. setiap hari kan berangkat dari rumah sampai di pabrik itu kan sekitar
27 kilo, berarti PP-nya 54 kilo Pak. Itu Wow. kan di daerah Kunjang, Mujayu. Oke. Nah yang saya keluhkan itu gini Pak, tiap hari kita kan berangkat jam 6, pulang jam 5. Terus itu kan ya maaf, Berangkat jam jalan-jalan. 6 pagi, pulang jam 5 sore. Iya, itu berangkat di jalan-jalan tuh maaf ini bukan apa ya menjelek-jelekan enggak, tapi jalan-jalan rata-rata kok ada yang sudah rusak Pak. Ya, Contohnya masih banyak itu jalan juga rusak. di daerah ya Banjar sendiri yang utara ini, terus yang kedua di daerah itu Pak apa Cangkring, Gurah. Oke. Itu kemarin saya hampir juga jatuh di Sumber situ. Cangkring, Ya, daerah sumber Sumber. Cangkring, bulak-bulak itu Pak. Oke. Nah itu juga jatuh mungkin ya minta tolong mungkin bisa dibantu untuk biar agak mulus gitu loh Pak. Apalagi Oke, kalau siap. jalannya rusak itu kan ya motor juga gampang rusak Pak. Betul. Udah gitu aja Pak. Betul. Terima Matur kasih. suwun. Ya Pak, terima kasih. Ruas jalan. Ruas jalan di kabupaten memang tidak semuanya bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten. Tapi saya punya tanggung jawab. Contoh Bu, jalan desa. Misalkan jalan depan kantor kepala desa ini rusak. Saya pernah, saya perbaiki, saya bilang, tolong perbaiki jalan desa. Besoknya pada saat pemeriksaan, kan kita ini kan pemerintah daerah diperiksa keuangannya per tahun ya, oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu menyalahi aturan, tidak boleh. Pemerintah kabupaten memperbaiki jalan desa itu tidak boleh. Tapi saya juga nggak habis akal. Saya bilang caranya itu banyak, tergantung kita mau atau enggak memperbaiki jalan tersebut. Mau itu jalan kewenangan provinsi, kalau kita punya kemauan untuk memperbaiki pasti ada caranya. Tinggal niatnya. Tadi Bapaknya menyampaikan ruas dari Plosokaten sampai Kunjang ya. Wah panjang itu Pak, lumayan panjang. Ruas yang rusak nanti diskusikan sama Pak Camat biar kita catat, kita perbaiki. Karena saya itu betul-betul berharap, memang saya paham, banyak sekali daerah-daerah yang jalannya masih belum layak. Bahkan dikatakan tidak pantas lah itu. Anggaran yang dihabiskan pemerintah hari ini itu sudah cukup banyak sekali. Tapi apakah akan cukup? Tidak akan cukup Bu. Kita ini punya 361 ruas jalan kabupaten. Ada sekitar 18 ruas jalan provinsi. Ada 3 jalan ruas miliknya pemerintah pusat. Ini saya belum hitung ruas jalan desa berapa ribu ini. Ini kalau semuanya minta, ya akhirnya programnya enggak ada yang jalan, ngapunten. Program ini kan harus dibagi. Ini yang buat jalan, ini yang buat pendidikan, ini yang buat pertanian, ini yang buat UMKM, ini yang buat ini yang buat itu. Nah, memang kita harus pintar-pintar memanage. Tapi saya tidak mau alasan panjang, saya akan benahi Pak, karena itu tanggung jawab saya sebagai pelayan yang jenengan. Saya diamanahi 3 tahun ini untuk menjadi pelayan masyarakat Kabupaten Kediri, maka tugas saya adalah menyelesaikan jalan tersebut. Ada lagi? Cukup? Baik, cukup ya. Bapak Ibu semua, selamat sudah memegang sertifikat. Itu adalah jaminan atau jenengan sudah punya kepastian hukum terhadap tanah yang jenengan miliki. Gunakanlah sertifikat itu dengan bijak. Jangan sampai terlilit rentenir. Karena Pak, Bu, ini di handphone saya, mulai orang terjerat pinjol, terjerat rentenir, ini laporan banyak. Mas Bupati tolong, saya sudah terkena lintah darat, saya terlilit sama pinjol. Lah mosok ya Bupati ngurusi sampai pinjol barang ya ngowel lu aku. Tapi ya saya bales, kadang kan orang itu perlu curhat, perlu bicara, perlu apa, ya saya bales sih. Ya saya kalau pinjol enggak bisa, tapi kalau rentenir saya bisa kasih cara, dengan jenengan harus bekerja. Kalau jenengan hanya berharap saya bayarkan uang rentenir, saya enggak mau. Jenengan harus bekerja dan harus bekerja dan harus bekerja. Kalau cuma hanya duduk-duduk saja enggak bisa. Bapak Ibu semua, mungkin tahun ini adalah tahun terakhir periode pertama saya minta doa, saya mohon maaf bila selama 3,5 tahun kepemimpinan saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya juga manusia, saya juga pasti punya dosa, tapi paling tidak saya pastikan dosa saya adalah dosa saya terhadap Gusti Allah. Saya insya Allah tidak punya dosa terhadap panjenengan, artinya saya tidak akan belenjani panjenengan. Ngapunten Pak Bu, banyak orang-orang itu datang ke saya, Mas Bupati, udahlah Mas Bupati itu duduk aja, ndak usah mikir uang, ndak usah mikir. Tapi ya carane gak mikir duit, anak bojoku engko piye?
Udah nanti duit kita yang beresin. Stop, saya bilang. Enggak ada. Tidak boleh ada setor menyetor terhadap bupati. Tidak boleh ada setor menyetor terhadap kepala dinas. Stop. Walaupun itu tidak mudah. Dan ini saya lakukan terus-menerus untuk apa? Supaya uang hari ini, andai kata ada satu dinas, contoh katakanlah dinas UMKM, dia mengeluarkan anggaran tahun ini 10 miliar. Saya tanya, dari 10 miliar yang jenengan keluarkan, berapa warga yang dalam kategori kemiskinan ekstrim yang jenengan angkat derajatnya? Tidak ada. Ya sudah, besok Anda jangan jadi kepala dinas UMKM, saya coret. Jadi kerjanya sederhana aja. Kalau Anda tidak mau kerja ya pasti saya coret. Nah, maka Bapak Ibu semua saya titip lagi sekali lagi sertifikatnya digunakan dengan baik. Kalau perlu dilaminating, disimpan, jangan dilipat-lipat. Kalaupun disimpan di lemari, ya lemarinya dikunci. Kalau bisa sebenarnya kalau memang ada kebutuhan, jangan ke tempat lain, datanglah ke Bank Kabupaten Kediri. Karena kalau Bank Kabupaten, kalau ada masalah, saya langsung yang tanggung jawab. Jangan bisa komplain ke Pak Camat atau komplain atau mengadu ke Pak Kades. Pak Kades nanti menginfokan kepada saya tentunya bisa bicara sama Bank Kabupaten Kediri. Kula kinten cekap mekaten, mbok bilih wonten salah kula nyuwun pangapunten ingkang kathah, matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Total sertifikat yang diserahkan saya dengan Pak Kakanta hari ini mencapai 600 sertifikat, tapi bertahap kita lakukan 200 di Desa Panjer, Plosokaten. Dengan harapan nanti 2025 Kabupaten Kediri sudah tuntas PTSL. Tadi juga saya menghimbau kepada para penerima sertifikat yang sudah punya hak atau kepastian hukum bahwa tanah tersebut miliknya untuk tidak diberikan kepada rentenir. Kalau memang ada kebutuhan bisa menyerahkan atau bisa menjaminkan sertifikatnya ke bank daerah. Jadi hari ini kita serahkan sebanyak 200 bidang tanah dari target 600 bidang tanah. Jadi dari 600 itu, 600 bidang tanah di desa Panjer ini itu sudah selesai semua 100%. Hari ini diminta oleh kepala desa untuk menyerahkan 200. Kenapa 200? Karena mengingat tempatnya yang tidak memadai untuk kita sekaligus 600. Biar mungkin minggu depan kita serahkan lagi sampai tuntas 600 bidang. Dan semua sudah selesai. Kegiatan hari ini adalah kegiatan PTSL yang dibantu dari dana APBD Kabupaten. Jadi Mas Bu tahun kemarin itu menggelontorkan dana kepada BPN, kepada pemerintah itu 4,5 miliar untuk kegiatan PTSL. Jadi terbagi di 29 desa. Dan ini termasuk salah satu desa yang program dana hibah dari Pemkab. Jadi kami pun juga atau masyarakat Kabupaten Kediri saya kira merasa terbantu dengan adanya dana hibah ini. Karena kalau diharapkan hanya dana APBN itu nggak cukup. Target Pak Jokowi ini kan tahun 2025 seluruh bidang tanah itu sudah harus terdaftarkan atau sudah terdaftar. Karena keterbatasan dana APBN itu sehingga dana PTSL juga dibantu oleh dana-dana dari APBN. Gitu ya. Kalau untuk saat ini berapa persen Pak persentase dari PTSL di Kabupaten Kediri Pak? Ya. Jumlah bidang tanah di Kabupaten ini kurang lebih 900.000 bidang, ya. Yang sudah tersertifikatkan kurang lebih 700.000. Jadi sudah sekitar 70%. Ya. Mungkin tahun depan, tahun ini lagi kita sekitar 10% kita selesaikan. Ya, jadi tahun ini 56.000, berarti sudah 800.000. Jadi tahun depan insya Allah tuntas, ya, tuntas 100% dari target kurang lebih 900. Kalau terkait dengan penyelesaian seperti itu ada kendala-kendala tertentu biasanya? Alhamdulillah tidak ada, karena biasanya kendala kan ini dari desa pemohon sendiri yang membayar BPATB, ya. Tapi karena di Kabupaten Kediri BPATB itu sudah gratis, dibebaskan oleh pemerintah kabupaten. Jadi ada SK Bupati untuk membebaskan biaya BPATB sehingga masyarakat terasa ringan, ya ringan. Jadi tidak ada beban lagi.